Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, Nabi Abadah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah, semoga semua sehat, semua selamat, aman, sejahtera, bahagia beserta keluarga, dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bifadlika ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, dalam kehidupan berkeluarga, kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita, ayah ibu kandung utamanya, berbuat baik dan juga senantiasa mendoakannya. Kecuali kalau mengajak kepada kekafiran, kita tidak perlu mengikutinya, tetapi tetap kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ada juga seorang anak yang kepada kedua orang tuanya tidak baik-baik saja, bahkan memusuhinya, padahal kedua orang tuanya membesarkan sejak kecil sampai dewasa, berharap untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, namun yang dijumpai adalah sebaliknya, menyakitkan hatinya dan tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, senantiasa membuat resah dan juga tidak mengenakkan hatinya. Semoga orang-orang yang seperti ini, anak-anak yang seperti ini menyadari dan segera untuk bertobat, berbakti kepada kedua orang tuanya. Apalagi di dalam kehidupan yang sudah berkeluarga, ada bapak ibu mertua. Tadi saya sebutkan kadangkala dengan orang tua sendiri saja, kadang ada yang tidak cocok pandangannya. Tetapi sebagai orang yang baik, tentu akan menyesuaikan, akan merasa tetap menghormati kepada kedua orang tua. Dan pula, apalagi dengan kedua orang mertua yang budayanya berbeda sejak dulu dalam membentuk di keluarganya, dalam kehidupan yang sudah terbangun lama pada orang tua, kedua orang tua mertuanya. Sebagai seorang anak, sebagai menantu, haruslah juga berbakti kepada kedua orang mertuanya, sebagaimana berbakti kepada orang tuanya. Selalu juga mendoakan keduanya doa-doa yang baik dan juga senantiasa berbuat baik. Banyak orang yang merasa tidak cocok dengan kehidupan mertuanya, lalu jarang menengok, kurang berbakti, dan bahkan dengan kata-kata yang kurang baik, kurang menyenangkan, atau dengan sikap yang acuh, yang
di wajahnya kurang menyenangkan bagi kedua mertuanya, itu semestinya dihindari. Senyum, ramah sebagai seorang anak, seandainya ada ketidakcocokan harus dengan sabar. Ya. Jika bisa merubah, kalau menurut seorang anak itu yang benar, pelan-pelan merubahnya, dan juga direnungi barangkali pendapat kedua orang tua mertuanya itu yang benar. Berpikirlah dengan jernih, dengan kasih sayang, mohon petunjuk kepada Allah agar bisa berbakti kepada kedua orang mertuanya. Sebaliknya, kalau suami istri itu mesti keduanya punya mertua, hidup bergabung dengan keluarga yang punya budaya yang berbeda, yang sudah dibangun sejak kecil pada lingkungan yang berbeda, meskipun di daerah yang sama, karakter dari setiap keluarga itu beda-beda. Maka harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kehidupan di rumah, di keluarga mertuanya. Nah, itulah kita harus berbuat baik seperti itu. Sebaliknya, ya, karena masing-masing punya mertua. Kita saling menjaga. Salah satunya dengan cara saling mendoakan. Sebagai mertua juga demikian pula. Senantiasa mendoakan anak mantunya, anaknya sendiri didoakan, juga anak mantunya didoakan. Sebagai mertua. Bukan anak kandungnya saja yang didoakan. Juga menantunya didoakan. Dipahami juga bahwa menantunya itu berasal dari suatu keluarga yang mungkin beda budayanya, beda karakternya, beda kebiasaannya. Ya, berusaha saling menyesuaikan. Ini kalau sebagai orang tua mertua. Namun kebanyakan yang kurang bisa menyesuaikan itu sebut saja anaknya. Karena budaya dari keluarga mertuanya itu ya sudah lama terbangun, sehingga ketidakcocokannya ini sering seorang anak menantu ini pendek pikirannya, sehingga satu kata, dua kata yang tidak cocok, lalu itu dipatrikan di pikiran, di hati, dan menjadi sikap kurang suka. Padahal yang baik banyak sekali. Ya. Jadi janganlah kebaikan yang banyak itu, kalau ada kekurangan sedikit, kekurangannya malah menutup kebaikannya. Nah, semoga bisa saling memahami. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah. Coba dilihat di lingkungan masing-masing. Apakah ada yang seperti itu di dalam kehidupan keluarga. Ketidakcocokan antara anak menantu dan orang tua, ya mertuanya itu. Ya kalau ada ya saling menahan diri. Sebagai anak harus bersabar, harus punya pemikiran. Kalau merasa punya pemikiran yang lebih baik, ya itu harus diterapkan. Karena orang tua apalagi usianya sudah lanjut, kadang-kadang berbicara ya tidak, artinya tidak sesuai dengan pola pikir anaknya yang sudah sekolah, yang sudah memiliki pendidikan yang tinggi. Padahal orang tuanya dulunya
tidak sekolah, berlogika kurang pas. Nah, ini harus maklum, anak. Harus maklum. Dan harus sabar. Apalagi ditambah lagi suatu ketika kalau orang tuanya sudah, ya mudah-mudahan tidak pikun ya, kalau sudah mulai lupa-lupa, itu harus merawatnya dengan baik juga. Sebagai anak menantu juga harus sabar menghadapi mertuanya yang demikian itu. Jangan lalu malah ditinggalkan. Ada pula seorang ibu misalnya, seorang ayah misalnya, anaknya kurang cocok, lalu ditinggal sendiri. Nah, ini malah kasihan. Ya, ini tidak baik semuanya. Seorang anak tidak bakti atau kurang bakti kepada orang tua, mertua itu ya seperti orang tua sendiri. Ya sudah menjadi orang tuanya. Ya, lalu ditinggalkan. Kalau misalnya menantunya itu laki-laki, punya kuasa, istrinya takut, ya akhirnya istrinya ikut meninggalkan orang tuanya itu. Dan ini kasihan, ya. Ini seorang menantu laki-laki yang kurang baik itu. Ya harus bersabar. Itulah ujiannya kalau menghadapi orang tua. Nah, saya kira ini mudah-mudahan menjadi perenungan bagi kita semuanya, sharing saja supaya kita ini ya berbakti juga kepada orang tua kita dengan baik-baik dan sebaik-baiknya orang tua kandung dan juga berbakti kepada kedua orang mertua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada manfaatnya dipetik, ya kalau ada kesalahannya ya mohon maaf yang besar-besarnya, ya bisa ditanyakan pada orang yang lebih berpengalaman dalam hal eh, berkeluarga yang lebih baik lagi, yang semoga menjadi amal baik bagi para anak-anak menantu, ya, kepada berbakti kepada orang tuanya dan juga kalau bisa berbakti kepada eh, orang tua mertuanya tentu akan lebih baik ketika berbakti kepada kedua orang tua kandungnya. Allahumma amin. Ya, semoga barokah. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.